Thomas Alva Edison kecil tidak bisa belajar di sekolah. Edison dianggap murid yang bodoh, sering tertinggal, dan pendidik mengklaim bahwa anak ini tidak punya bakat sama sekali. Walau begitu, halo sahabat ruang toleransi, semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Pada topik kali ini kita akan belajar bersama tentang identifikasi anak berkesulitan belajar khusus di kelas inklusif. Selamat menyaksikan. Baik para sahabat ruang toleransi, salah satu langkah optimalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar adalah perlunya peningkatan pemahaman para pendidik dalam mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Salah satu keterampilan tersebut adalah keterampilan dalam mengidentifikasi keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas. Sebagai pendidik yang profesional, mereka harus memiliki keterampilan ini agar dapat memahami segala kebutuhan dan layanan pembelajaran bagi peserta didik dalam upaya pengembangan diri sesuai dengan potensi anak. Sebelum lebih jauh kita kepada identifikasi anak berkesulitan belajar khusus, maka perlu dipahami anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal pada otak atau dalam psikologis dasar yang dalam hal ini adalah perseptual, sehingga berdampak pada prestasi belajarnya yang tidak sesuai dengan potensi sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensi tersebut secara optimal, maka mereka memerlukan pelayanan pembelajaran secara khusus. Oke, kita kembali pada topik utama mengenai identifikasi anak berkesulitan belajar khusus. Anak berkesulitan belajar khusus perlu diidentifikasi agar keberadaannya di kelas dapat terdeteksi oleh pendidik. Atau secara tegas perlu kita pahami tujuan identifikasi anak berkesulitan belajar khusus agar mereka tidak terlantarkan dan tidak terabaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Karena klaim kegagalan-kegagalan ini akan berdampak yang luar biasa dalam perkembangan anak. Ambil contoh adalah perkembangan emosi. Ya, yang kita khawatirkan mereka mengalami gangguan emosional. Pada usia sekolah dasar, gangguan emosi nampak sebagai individu yang kurang percaya diri, mudah tersinggung, merasa dirinya benar-benar bodoh dan tidak berdaya. Bahkan dapat menjadi korban bullying dari teman-temannya. Dan tentunya yang lebih penting bagi pendidik adalah mengenali kebutuhan belajar peserta didik. Contoh kasus, Albert Einstein tidak mampu berbicara sampai usia 3 tahun. Pada usia 7 tahun baru mampu untuk menggabungkan kata. Guru mengatakan bahwa tidak ada yang spesial dari Albert. Menulis sangat sulit dilakukannya bahkan sampai ia dewasa. Tapi di kemudian hari
ia menjadi seorang ahli fisika dan filsuf dalam bidang sains yang berhasil mengembangkan teori relativitas khusus dan umum untuk memetakan struktur skala besar alam semesta. Dia juga dianugerahi Nobel Fisika pada tahun 1921. Thomas Alva Edison. Sewaktu kecil, Edison hanya mengikuti sekolah selama 3 bulan. Pasalnya, guru yang mengajar mengingatkan ibunya bahwa Thomas Alva Edison kecil tidak bisa belajar di sekolah. Edison dianggap murid yang bodoh, sering tertinggal, dan pendidik mengklaim bahwa anak ini tidak punya bakat sama sekali. Walau begitu, ibunya yang juga seorang guru meyakini bahwa Thomas Alva Edison bukanlah anak yang bodoh dan terbelakang. Ibunya pun mengajar anaknya sendiri di rumah karena tidak diterima oleh sekolah. Kepercayaan itu dibayar lunas oleh Thomas Alva Edison yang kita kenal. Beliau salah satunya adalah penemu bola lampu pijar dan menjadi salah satu penemu terbesar atau penemuan yang cukup fenomenal yang terkenal di dunia. Sahabat ruang toleransi. Identifikasi secara umum kita bisa mengartikan bahwa identifikasi merupakan kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan situasi lapangan. Secara khusus, identifikasi anak berkesulitan belajar khusus adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi mengenai keberadaan mereka di dalam kelas dengan tujuan mempersiapkan program dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan sekurang-kurangnya untuk 5 keperluan. Yang pertama adalah penjaringan atau screening, kemudian yang kedua adalah pengalih tanganan atau referral, kemudian klasifikasi atau pengelompokan, yang keempat adalah perencanaan pembelajaran, dan yang kelima adalah pemantauan kemajuan belajar. Kita mulai dari penjaringan atau screening. Penjaringan dilakukan terhadap semua peserta didik di kelas dengan menggunakan alat atau instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus. Pada tahap ini, identifikasi berfungsi menandai atau mencirikan anak-anak yang mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu. Kemudian menyimpulkan juga anak-anak mana yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, sehingga kita bisa menduga bahwa peserta didik tersebut mengalami kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua adalah pengalih tanganan atau referral. Berdasarkan gejala-gejala atau fenomena yang ditemukan pada tahap screening, selanjutnya anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah ada anak yang perlu dirujuk ke ahli lain dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Dan ada juga anak berkebutuhan khusus yang memang perlu untuk penanganan secara khusus dengan ahli tertentu. Misalnya ahli bahasa, kemudian ahli kesehatan, ahli psikologis, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah klasifikasi. Tahap klasifikasi
merupakan kegiatan identifikasi yang bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung diberi pelayanan pendidikan khusus oleh guru. Apabila berdasar pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah yang perlu penanganan lebih lanjut, misal penanganan pengobatan, penanganan terapi, kemudian latihan-latihan khusus, dan seterusnya, maka pendidik dapat mengkomunikasikan kepada orang tua siswa yang bersangkutan terkait kebutuhan tersebut. Yang keempat adalah perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran secara khusus. Nah, program pembelajaran secara khusus bukan terkait dengan program pembelajaran individual, tetapi bagaimana pendidik menyusun strategi pembelajaran agar siswa berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam pembelajaran secara penuh bersama dengan siswa reguler. Yang kelima adalah pemantauan kemajuan belajar. Kemantauan belajar perlu untuk diperhatikan agar pendidik mengetahui apakah program pembelajaran yang sudah diterapkan berhasil atau tidak. Apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan, maka perancangan pembelajaran perlu untuk ditinjau kembali. Mari kita bahas identifikasi secara khusus tentang anak berkesulitan belajar. Pada kegiatan identifikasi anak berkesulitan belajar khusus, tahapan yang pendidik dapat lakukan yang pertama adalah penjaringan. Kegiatan pendidik adalah menghimpun data tentang hasil belajar pada setiap muatan pelajaran. Berikut contohnya. Baik, di sini kami menampilkan hasil identifikasi anak berkesulitan belajar khusus di kelas dasar 5 di SD Keji. Nah, di sini kami menampilkan profil prestasi belajar seluruh peserta didik yang ada di kelas 5. Kemudian kami membuat nilai rata-rata hasil belajar dalam setiap muatan pelajaran sampai pertemuan keempat. Biasanya pendidik sudah memiliki gambaran umum tentang kemampuan peserta didik. Kemudian kami juga membuat rata-rata pencapaian atau predikat dari masing-masing peserta didik. Kemudian pada kolom keterangan kami menetapkan predikat KKM sebesar 70. Karena hampir di setiap muatan pelajaran nilai KKM-nya adalah 70 meskipun di dalamnya dalam setiap pelajaran itu beragam. Kemudian di sini saya sudah menemukan 2 peserta didik yang termasuk dalam rata-rata pencapaian kurang, yaitu peserta didik A dan peserta didik B. Akan tetapi ada hal yang menarik antara 2 peserta didik ini, di mana peserta didik A cukup unggul dalam bidang matematika dengan memperoleh skor rata-rata sebesar 93. Kemudian peserta didik B unggul dalam muatan lokal dengan nilai rata-rata 90. Nah, tentunya temuan ini adalah temuan yang cukup menarik perhatian pendidik.
karena pada tahap screening ditemukan kemampuan siswa yang beragam. Ada juga yang termasuk kategorisasi cukup dan ada juga yang termasuk kategori sangat baik. Dengan bekal data screening ini, selanjutnya pendidik memberikan atau menggambarkan pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan belajarnya. Nah, untuk kepentingan identifikasi ini kami akan melanjutkan pada tahap kedua. Tahap kedua adalah klasifikasi. Kegiatan pendidik adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu kriteria mandiri dan kriteria bimbingan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Pada tahap kedua, saya menampilkan klasifikasi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar. Data ini adalah lanjutan dari data hasil screening pada tahap 1. Kemudian di sini kami menambahkan kolom usia untuk mengetahui usia perkembangan dari seluruh peserta didik. Nah, kemudian kami membuat 2 pengkategorian. Yang pertama adalah kategori mandiri, kemudian yang kedua adalah kategori bimbingan. Kategori mandiri adalah bagi peserta didik yang termasuk dalam predikat sangat baik, baik, dan cukup atau A, B, dan C. Selanjutnya, peserta didik yang termasuk kategori bimbingan adalah peserta didik yang memperoleh predikat D atau kurang. Kemudian pendidik dapat menambahkan nilai muatan mata pelajaran yang kita duga peserta didik mengalami hambatan. Nah, di sini kami temukan muatan pelajaran terendah untuk peserta didik A, Bahasa Indonesia, IPA, dan lain-lain. Begitu juga dengan peserta didik B. Kemudian kita juga mencantumkan nilai muatan mata pelajaran tertinggi yang mereka peroleh. Di sini dibagi di peserta didik bagian A, keunggulannya ada pada mata pelajaran matematika. Kemudian peserta didik B ada pada muatan pelajaran muatan lokal. Dari data klasifikasi ini, maka kita lanjutkan untuk identifikasi pada tahap yang ketiga. Tahap ketiga adalah analisis hambatan belajar. Pendidik dapat melakukan aktivitas observasi, wawancara, maupun dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih detail terkait hambatan belajar bagi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar khusus. Berikut penjelasannya. Pada tahap ketiga ini kita sudah melakukan analisis hambatan anak dengan kategori bimbingan berdasarkan hasil temuan pada tahap 1 dan tahap 2. Dalam melaksanakan analisis hambatan anak dalam belajar, kita dapat menggunakan metode observasi ataupun pengamatan, di mana metode atau teknik observasi kita gunakan untuk mengamati perilaku anak baik dalam belajar maupun perilaku anak saat bermain dengan teman sebayanya. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi kolom-kolom keterangan ya atau tidak, kemudian indikatornya atau indikasi perilaku yang ditunjukkan anak baik dalam
belajar maupun dalam bermain, gambarannya seperti apa. Kemudian teknik wawancara kita bisa gunakan untuk mengumpulkan informasi data anak. Wawancara bisa kita lakukan terhadap guru yang sebelumnya menangani peserta didik yang kita temukan yang diduga mengalami hambatan belajar. Selanjutnya, teknik wawancara kita bisa gunakan juga kepada siswa yang kita temukan diduga mengalami kesulitan belajar. Misalnya untuk mendapatkan data tentang minat dia pada bidang atau mata pelajaran apa dan mata pelajaran apa yang paling atau kurang disenangi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan pada teknik wawancara, pendidik dapat menyesuaikan berdasarkan aspek-aspek yang kita sudah susun sebelumnya. Di sini kami menyusun 7 aspek. Teman-teman pendidik maupun rekan-rekan mahasiswa dapat mengembangkan instrumen tersebut agar lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan masing-masing pendidik. Selanjutnya yang ketiga adalah data dokumentasi. Nah, dokumen yang kita bisa pelajari yang pertama adalah formulir masing-masing peserta didik yang kita duga mengalami kesulitan belajar pada saat pengisian atau isian data formulir saat mendaftar siswa baru. Di situ ada riwayat keluarga dan lain-lain sebagainya. Dokumen yang lain yang kita bisa tinjau adalah raport peserta didik tersebut maupun hasil-hasil belajar atau nilai hasil belajar dalam setiap muatan pelajaran. Data ini bisa kita peroleh juga pada guru sebelumnya yang menangani anak tersebut. Setelah kita memperoleh data di sesi screening, kemudian kita sudah mengklasifikasikan, dan yang ketiga kita sudah melakukan analisis hambatan belajar, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan. Tahap keempat atau yang terakhir adalah menyusun laporan. Dalam penyusunan laporan ini, guru sudah menemukan atau sudah mengidentifikasi keberadaan anak yang diduga mengalami kesulitan belajar khusus. Nah, langkah guru selanjutnya adalah menemukan apa kebutuhan belajar dari peserta didik yang diduga mengalami kebutuhan belajar khusus. Atau dengan kata lain, guru merencanakan kegiatan asesmen, baik asesmen secara akademik maupun non-akademik. Untuk pengumpulan laporan, teman-teman pendidik atau mahasiswa cukup menggabungkan seluruh data mulai dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 yaitu profil prestasi belajar siswa kelas 5. Kemudian di bagian tahap 2 ada pengelompokan atau pengklasifikasian peserta didik baik yang termasuk dalam kategori mandiri, kemudian kategori bimbingan. Nah, kemudian laporan untuk tahap ketiga yaitu hasil analisis hambatan belajar bagi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar khusus. Demikianlah topik kita hari ini mengenai identifikasi anak berkesulitan belajar khusus di kelas inklusif. Harapan kami adalah dengan keterampilan identifikasi anak berkesulitan belajar khusus di dalam kelas, guru
dapat memberikan ruang yang terbuka dan lebih memberikan toleransi terhadap keberadaan anak berkesulitan belajar di kelas. Secara khusus adalah dengan memberikan layanan pembelajaran yang terbaik dan memandang anak secara positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam ruang toleransi.